Nonton Sobat Santri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kita pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, bahkan beribu-ribu nikmat yang sehingga sebagai manusia ada yang misalkan nikmat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Dengan hari ini, marilah kita bersyukur, janganlah kufur. Tak lupa, salawat salam, mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang membawa dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, hingga zaman Islam yang terang benerang ini, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabiut tabiinnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Sobat santri yang berbahagia dimanapun kalian berada, ketika diajukan pertanyaan, apa itu kaya? Orang yang kaya adalah orang yang banyak uangnya, mobilnya mewah, bajunya bermerek, perusahaannya di mana-mana, rumahnya banyak. Itu yang pasti muncul dalam benak kita. Lalu bagaimana pendapat Rasulullah SAW mengenai orang yang kaya? Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang kaya bukanlah orang yang banyak hartanya, melainkan orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Jadi orang yang kaya itu tidak diukur dari seberapa materi yang dia miliki, tapi selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan seberapa bermanfaat dirinya bagi orang lain, sehingga dia dapat menginfakkan sebagian hartanya dan tidak meminta-minta dan tidak terlalu berharap besar kepada manusia. Karena ada orang yang banyak hartanya tapi terkenal dengan kepelitannya, masih suka meminta-minta dan masih tergantung dalam pemberian orang lain, sehingga hidupnya tidak tenang dan selalu masih merasa kekurangan. Sekali lagi, sobat santri yang berbahagia, kaya itu bukan tentang soal materi, tetapi soal hati. Di mana hati selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala dan mempergunakannya di jalan Allah agar tidak bermanfaat hanya untuk dirinya, tetapi bermanfaat untuk banyak orang. Ada sebuah cerita, pada suatu hari ada seorang pedagang, dia berjualan dengan cara berkeliling. Saat itu dia berkeliling, berjalan, tiba-tiba dia kaget, ada yang memanggilnya dari belakang. Pak kursi, Pak kursi. Lalu dia menengok dan rasa kaget, tapi ditambah dengan rasa senang karena ada yang membeli kursinya. Dihampirilah ibu itu. Setelah dihampiri, ngobrol dengan ibu itu dan pedagang itu, lalu diberi uang dan disimpanlah kursi itu di halaman rumahnya. Tiba-tiba keluar seorang perempuan yang anak dari ibu tersebut mengatakan, alhamdulillah bu, kita dapat pertama kursi baru kita. Lalu ibu menjawab, iya nak, alhamdulillah kita dapat pertama kursi baru kita. Lalu setelah itu bapak itu berterima kasih dan ibu itu pun juga berterima kasih. Setelah itu bapak-bapak itu, pedagang itu keluar dari halaman rumah. Setelah itu dia berjalan dan terus berjalan. Setelah lama berjalan, dia merasakan kelaparan.
perut dia selalu bunyi-bunyi. Lalu dia ingin membeli makanan di pinggir jalan. Saat itu dia berjalan lagi untuk membeli makanan. Setelah sampai, lalu dia mengatakan kepada pedagang ibu-ibu itu, "Bu, saya mau beli pecel lele 1." Lalu ibu itu menjawab, "Mau sedang atau mau pedas?" Lalu pedagang itu menjawab lagi, "Pedas saja, Bu." Lalu pedagang itu menunggu di halaman pedagang itu. Lalu dia duduk di kursi. Setelah duduk di kursi, dia tiba-tiba melihat seorang anak kecil. Tampaknya dia sangat kelaparan. Lalu pedagang itu membeli 2, lalu berkata kepada ibu, "Bu, beli 1 lagi untuk anak ini." Setelah itu, setelah lama beberapa menit, jadilah makanan itu. Lalu dihidangkanlah kepada bapak itu. Bapak itu memberi ke anak 1 dan untuk dirinya 1. Setelah itu anak itu berterima kasih kepada bapaknya, mengatakan, "Terima kasih Bapak, kau sangat baik telah memberikanku makanan." Lalu bapak itu menjawab, "Ya nak, sama-sama, alhamdulillah saya tadi mendapat rezeki yang banyak." Hikmah dari cerita tersebut adalah bersedekahlah kita bagaimanapun kita dalam keadaan senang maupun susah, sempit maupun lapang, karena itu termasuk hal dalam kekayaan hati. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang kaya hati. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang kurang didengar. Itu saja dalam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.